Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillah senang sekali hari ini lagi-lagi saya Enhana Terbetunisa bisa menemani kamu dalam podcast Kominfo Talk. Di episode kali ini dan episode seterusnya, kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillah hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di podcast ini kita akan membincang terkait dengan pendidikan dan tentunya tamu yang datang hari ini akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan dunia pendidikan. Langsung saja kita sapa PLT Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Basrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak, saya tanya dulu nih bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurillah sehat. ya, Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sudah pernah podcast seperti ini sebelumnya Pak Kadis? Sebelumnya belum. Belum pernah, Ya. So this is the first time ya Pak ya? Ya insya Allah seperti itu ya. Sudah siap Pak? Saya siap. Siap. Oke Pak Kadis, bincang soal pendidikan nih. Kita berbicara dulu terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Kalau kita berbicara mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur, ini mencapai angka 73,92%. Ya. Ini angka yang cukup tinggi ya. Yang mana Luwu Timur ini menempati posisi keempat tertinggi di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, salah satu faktor yang menjadi penentu IPM adalah sektor pendidikan di samping dari kesehatan dan ekonomi. Betul ya Pak Kadis ya? Oke. Ini menarik Pak Kadis. Saya sangat tertarik untuk menanyakan hal ini. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sejauh ini hingga berpengaruh dalam kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia ini? Ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pemerintah daerah Luwu Timur melalui IPM ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang mana kami dari Dinas Pendidikan ya, di dalam penunjang IPM itu adalah angka rata-rata lama sekolah, yang mana dari tahun 2021 itu sampai tahun 2022 ada peningkatan yang cukup lumayan signifikan yang memberikan pengaruh untuk peningkatan AF, yaitu di tahun 2021 kami merealisasikan angka rata-rata lama sekolah itu 8,81, dan alhamdulillah di tahun berikutnya tahun 2022 itu kami mencapai 8,92 tahun begitu. Angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata ini diperoleh dari apa Pak Kadis? Jadi ini setelah kita ini melalui program yang ada dilakukan di Dinas Pendidikan sehingga angka rata-rata lama sekolah ini bisa dilakukan melalui proses pembelajaran dari tahun ke tahun, dukungan pemerintah sehingga kita punya rata-rata lama sekolah dari SD SMP meningkat dari tahun ke tahun. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Kadis, mohon maaf. Maksud dari angka rata-rata lama sekolah ini apa? Ya, jadi angka rata-rata lama sekolah ini dalam tahun ini dihitung berdasarkan sejauh mana seorang siswa itu di Luwu Timur ini menamatkan pendidikannya dalam kurun SD SMP. Jadi SD dan SMP. Jadi ada yang kita umur 8 tahun atau 8 tahun lebih, 8,81 tadi itu. Oke, Pak Kadis, berbincang lebih lanjut terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Seperti yang sebelumnya, pasti tiap dinas punya program prioritas. Sama dengan halnya Dinas Pendidikan. Boleh dijelaskan Pak Kadis apa-apa saja sih sebenarnya program prioritas yang ada di Dinas Pendidikan? Ya, untuk Dinas Pendidikan menjadi kegiatan prioritas kami itu adalah salah satunya adalah bantuan bajuan seragam untuk seluruh siswa kelas 1 di SD dan juga untuk kelas 7 di SMP. Itu dari tahun ke tahun ini terus berkelanjutan bantuan baju seragam gratis bagi siswa kita di tingkat SD dan SMP. SD dan SMP untuk pengadaan seragam gratis. Selain itu Pak Kadis, apa atau cuma itu saja program prioritas yang ada di Dinas Pendidikan?
Sebenarnya program-program yang terkait dengan program prioritas dan pendidikan itu ada beberapa yang melekat di SKPD lain. Oke. Sehingga ini yang lebih fokus ada sama kami hanya itu. Hanya pengadaan seragam gratis. Oke. Untuk seragam gratis itu Pak Kadis hanya diperuntukkan untuk siswa SD dan SMP, jenjang SD dan SMP. TK dan SMA bagaimana Pak Kadis? SD itu, TK itu karena ini kan tidak masuk di dalam ranah pemerintah secara khusus sehingga itu ada kemandiriannya. Kemudian untuk SMA itu kan ada wilayah provinsi. Oh iya betul. Kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi. Iya. Oke. Jadi pengadaan baju seragam gratis hanya diperuntukkan untuk mereka yang berada di tingkat SD kelas pertama dan SMP kelas 7. Oke, kelas 7. Siswa baru ya Pak Kadis ya, siswa baru. Selain pengadaan, kembali saya tekankan Pak Kadis, selain pengadaan seragam gratis ini Pak Kadis, masih ada tidak program prioritas lain dari Dinas Pendidikan untuk pendidikan yang ada di Luwu Timur? Yang ada di kami itu adalah yang terkait dengan upaya bagaimana peningkatan kesejahteraan guru itu yang diberikan kepada guru-guru ataupun tenaga pendidikan non PNS, itu namanya BOSDA. Bos daerah. Berarti ini diperuntukkan untuk mereka guru-guru honorer ya? Upajasa. Upajasa. Seperti itu. Upajasa guru. Ya, guru dan tenaga pendidikan lainnya. Tenaga kependidikan. Apa tadi Pak Kadis ada BOSDA? Ya. BOSDA. BOSDA ini singkatan atau apa? Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Bantuan Operasional Sekolah Daerah diperuntukkan untuk teman-teman guru dan tenaga pendidikan non PNS. Ini pengaplikasian dari BOSDA ini dalam bentuk apa, Pak Kadis? Dalam bentuk insentif. Insentif. Ya. Boleh ditahu berapa nominalnya, Pak Kadis? Yang jelasnya pemerintah daerah untuk BOSDA di PAUD itu di tahun 2022 itu menelurkan anggaran sampai 4 miliar, kalau di BOSDA SD itu sampai 8 miliar lebih, di SMP itu sampai 4 miliar lebih juga. Oke, berarti jika di total ada sekitar 16 miliar lebih yang diperuntukkan untuk BOSDA Upajasa guru tingkat TK SD SMP. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, kinerja mereka dalam memberikan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Luar biasa sekali Pak Kadis. Ternyata upajasa guru di sini sangat diperhatikan di Luwu Timur ya Pak Kadis ya. Oke, saya tertarik untuk mengangkat hal ini juga Pak Kadis. Bagaimana dengan beasiswa? Oh ya. Beasiswa dan bus sekolah sebagai sarana transportasi siswa yang ada di Luwu Timur. Baik, terima kasih. Terkait dengan beasiswa, merupakan salah satu program prioritas dulu di Dinas Pendidikan. Tapi sejak 2022, kegiatan beasiswa bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Luwu Timur untuk berprestasi dan kurang mampu ini sudah bergeser ke sekretariat daerah Luwu Timur. Ada di Kesra sekretariat daerah Kabupaten Luwu Timur. Tapi masih berkelanjutan ya Pak? Masih berkelanjutan sampai sekarang itu untuk mahasiswa Luwu Timur untuk yang kurang mampu dan berprestasi. Nah, ini karena nomenklatur itu sudah bergeser dari kami sehingga nomenklatur itu harusnya ada di bagian Kesra karena ini terkait dengan hubungan sosial. Oke. Kalau bus sekolah Pak Kadis? Oh ya, bus sekolah ini memang kalau di kami sebenarnya tidak ada. Kami hanya siswanya. Ini lebih di sektornya ini dipegang langsung oleh Dinas Perhubungan. Ya, jadi baik dari sisi yang lainnya seperti apakah itu sopirnya, itu hal-hal lain itu semua ada di Dinas Perhubungan. Kita ada di siswanya kalau ada masalah siswanya, mungkin ada hal-hal terkait dengan bagaimana jumlah siswa pengantaran kalau kasus itu ya mungkin bisa dikoordinasikan kami. Yang jelasnya untuk pengadaan bus sekolah dan pengangkutan sekolah semua 100% ada di Dinas Perhubungan. Di Dinas Perhubungan. Tapi tetap ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan atau seperti apa Pak Kadis? Nanti kita tinggal data-data kalau mereka butuhkan terkait dengan jumlah siswa di satuan pendidikan ada berapa. Misalnya dari sekolah A itu berapa siswa, itu mereka koordinasi kepada kami. Jumlah-jumlah siswa yang dari tahun ke tahun misalnya berapa jumlah siswa SMP yang ada di situ. Di sekolah tersebut. Oke, terima kasih Pak Kadis.
Saya mau bertanya lebih lanjut, tapi saya lupa bahwa ternyata sekolah ini difokuskan di Dinas Perhubungan ya Pak Kadis. Oke, kita dari pendidikan kita melangkah sedikit ke kebudayaan nih Pak Kadis. Karena kan kebudayaan ini satu sektor dengan pendidikan ini tergabung dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, visi Luhut Timur itu adalah berkelanjutan, lebih maju, berlandaskan nilai agama dan budaya. Bidang kebudayaan saat ini kan memang tergabung dalam Dinas Pendidikan, Pak Kadis ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mendukung pelestarian budaya yang ada di Luhut Timur? Ya, dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Luhut Timur tentang hal ini di bidang kebudayaan, alhamdulillah kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan. Adapun upaya yang kami lakukan itu adalah salah satu melalui pembentukan sanggar-sanggar seni yang ada di sekolah. Pembentukan sanggar seni. Berarti di semua sekolah bisa dikatakan ada sanggar seni. Kami sudah sarankan untuk semua membentuk sanggar-sanggar seni, sehingga untuk dalam rangka itu untuk bagaimana melalui pendidikan ini, melalui jenjang sekolah ini, kami bisa berharap bahwa bisa dilestarikan semua hal-hal yang berhubungan dengan seni dan budaya. Mohon maaf saya potong sedikit Pak Kadis. Apakah ini hanya sekedar disarankan atau dijadikan program seperti satu sekolah satu sanggar atau seperti apa? Ya, minimal satu sanggar itu satu sekolah. Jadi kami melakukan surat keluar untuk masing-masing sekolah membentuk satu sanggar satu sekolah. Oke, berarti ini bagian dari program Dinas Pendidikan ya program. Pak Kadis. Kemudian juga untuk melestarikan cagar budaya juga kami juga sudah mengusulkan penetapan cagar budaya di Luhut Timur melalui SK Bupati. Nah, ini SK Bupati kita sudah ada 4 ya cagar budaya yang ditetapkan. 4 cagar budaya? Ya, yang ditetapkan oleh Bapak Bupati. Apa-apa saja Pak Kadis? Cagar budaya itu yang pertama adalah bingkai kapal Jepang yang di Sungai Malili. Bingkai kapal Jepang di Sungai Malili. Jadi itu sebagai cagar budaya kabupaten. Yang kedua ada Gua Andono di Desa Lioka, Kecamatan Tuuti. Yang ketiga ada Makam Mokoler Hampu di Desa Matano. Dan keempat adalah Pulau 4 di Desa Matano juga. Kenapa dari beberapa cagar budaya ini 4 yang terpilih? Apa yang menarik dari keempat cagar budaya ini? Ya baik Mbak. Di salah satu cagar budaya itu Pulau 4 di Desa Matano ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Kita tahu bersama bahwa dulu di daerah Matano ini sejak zaman Majapahit itu sudah ada hubungan antara kerajaan antara masyarakat yang ada di Matano dengan dari zaman Majapahit. Zaman Majapahit berarti sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Jadi memang di daerah Matano ini terkenal sekali dengan pandai besi saat itu, sehingga melalui menjadi menarik untuk diteliti dan lebih jauh oleh pemerintah Luhut Timur dan khususnya kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Selatan juga, sehingga dilakukan penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga, dan hanya pemerintah juga hanya terjun langsung juga ke dalamnya, sehingga dari hasil itu yang mana dugaan sebagai kampung pandai besi ini bisa dibuktikan dengan adanya temuan-temuan berupa beberapa gerabah, tembikar, dan beberapa jenis parang dan alat-alat untuk menempa besi untuk dibuat berbagai macam peralatan. Kalau di Gua Andono ini di Desa Lioka, Kecamatan Tuuti, ini gua yang cukup jauh juga dari pemukiman. Ini didapatkan di dalamnya ada lukisan purba. Lukisan purba yang ini adalah diduga sebagai dari masa prasejarah. Dan di dalamnya juga ada beberapa keranda mayat yang ada hiasannya, yang ini yang dimiliki oleh sebagai masyarakat Padoe waktu saat itu. Jadi juga ada pecahan-pecahan gerabah ditemukan di gua tersebut, di Gua Andono di Desa Lioka. Jadi seperti ini itu yang menjadi alasan Pak ya penetapan cagar budaya itu. Hal-hal menarik yang ditemukan di sana itulah menarik, indikator alasan mengapa cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang ada di Luhut Timur. Oke, dari budaya kita beralih lagi sedikit ini. Kita berbicara soal modernisasi
Ya. Oke, di era yang serba modern ini, apakah Dinas Pendidikan juga berpartisipasi aktif, Pak Kadis, dalam mengikuti perkembangan zaman? Dalam hal ini yang saya maksudkan, apakah ada inovasi-inovasi yang mengarah pada digitalisasi pendidikan? Ya, baik, betul sekali. Tentu kami juga berupaya dari tahun ke tahun untuk berusaha menyiapkan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan digitalisasi. Salah satunya itu dengan Siap Bos. Itu sistem aplikasi pengelolaan bantu aplikasi sekolah. Ini aplikasi memiliki kelebihan, dirancang dengan fitur yang sangat fleksibel dan mudah dioperasikan oleh operator mulai dari satuan pendidikan sekolah dasar sampai SMP. Ini terintegrasi dengan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lutir maupun dengan Kementerian Kebudayaan. Terintegrasi. Ada juga kami punya aplikasi Elona Pabanua. Elona Pabanua. Ya. Itu aplikasi apa? Elona Pabanua ini merupakan salah satu aplikasi yang dirancang dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi guru dan tenaga kependidikan. Jadi di dalam aplikasi Elona Pabanua ini itu bisa kita mengetahui guru ataupun tenaga pendidikan yang mau pensiun, yang mau berkala, itu bisa terbaca di situ. Ini aplikasi khusus buatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Timur. Ya. Oke. Saya tertarik dengan aplikasi Siap Bos ini, Pak Kadis. Ya. Kenapa harus dibuat aplikasi seperti ini? Apakah memang menghindari rawannya penyelewengan dana bos atau seperti apa? Apa tujuan dari pembuatan aplikasi Siap Bos? Ya, tentu kami sangat berharap bahwa dengan hadirnya aplikasi ini Anda akan mengurangi, meminimalisir semua kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan kami. Dan juga itu untuk menghindari semua hal-hal yang berujung kepada penyelewengan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini kami berharap bahwa betul-betul akan lebih maksimal dalam pertanggungjawaban kami, tidak ada kesalahan-kesalahan. Harapan seperti itu yang terjadi sebelum buatkan seperti itu. Oke, luar biasa sekali Dinas Pendidikan. Mulai dari pendidikan, cagar budaya, semua diperhatikan ya Pak Kadis, termasuk dengan mengikuti perkembangan zaman. Terakhir nih Pak Kadis, Dinas Pendidikan pasti punya achievement, prestasi-prestasi. Yeah. Boleh dong Pak Kadis disebutkan dulu prestasi yang telah diraih oleh Dinas Pendidikan sejauh ini. Ya, jadi prestasi-prestasi yang kami dapatkan selama ini tidak banyak. Ya, kami juga pernah mendapatkan juara 3 dalam tertib administrasi dinamis di 2022. Itu diberikan oleh Pak Bupati sendiri. Kemudian kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari kerjasama STIMI YAPMI Makassar dalam pengerjaan bidang Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Luhut tahun 2022. Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kami juga dapat penghargaan dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan yang berhubungan dengan dukungan pemerintah daerah dalam komitmen melaksanakan tata kelola satuan pendidikan tahun 2022. Juga ada kami dapat penghargaan juga dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan itu tentang kebijakan Merdeka Belajar di tahun 2022. 2022. Ya. Di tahun 2023 sendiri Pak Kadis? Untuk di 2022 sampai saat ini kami belum ada. Belum ada. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Kadis. Sebelum saya tutup podcast kali ini, boleh dong ada closing statement yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di Luhut Timur ini. Ya, terima kasih ya Mbak. Kami berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Luhut Timur senantiasa memberikan support kepada dunia di pendidikan dan kebudayaan Luhut Timur sehingga visi misi dan Bupati Luhut Timur bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Bahwa kami berharap di Luhut Timur tidak ada anak-anak kita yang putus sekolah atau DO di semua satu jajaran pendidikan. Dan terima kasih kepada semua masyarakat atas dukungannya terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Luhut Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk Kabupaten Luhut Timur yang lebih inspiratif. Luhut Timur peduli, saya jaga Ki. Oke, terima kasih Pak Kadis. Oke, saya rasa cukup perbincangan kita pada hari ini Pak Kadis. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama, bagaimana Pak. Perasaannya? Ya, alhamdulillah. Tegang tapi sedikit santai. Tegang. Oke, terima kasih atas. Maklum lagi kan baru pertama lagi. Oke. Terima kasih. Apalagi saya berhadapan dengan
Sri Kandian cantik luar biasa. Masya Allah, terima kasih dengan Pak tim Kadis. yang luar biasa di Kominfo ini, aduh, Oke. orang-orang hebat semua ini. Oke, Masya Allah, terima kasih pujiannya Pak Kadis. Semoga pendidikan di Luhut Timur makin maju ya Pak Kadis Insyaallah, ya. insyaallah. Oke, kita tunggu gebrakan-gebrakan Ya, barunya dari insyaallah. Dinas Pendidikan. Insyaallah. Terima kasih sudah hadir Pak Kadis. Ya, Oke. sama-sama. Oke, Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya hari ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luhut Timur melalui laman sosial media Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kominfo Talk Membincang Luhut Timur. Saya Hana Tarbetunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode berikutnya.